Nah, memang tidak kaleng-kaleng ya, yaitu pilihan dari Ibu Megawati. Ya seperti halnya Pak Andika Perkasa dan juga Hendy pada saat lalu, bahkan elektabilitasnya di nomor 2. Tetapi saat ini, wah sungguh mengejutkan sekali. Dari hasil survei terbaru Pilgub Jateng, Andika Hendy melesat capai elektabilitas 64,8%. Menurut saya strategi dari PDIP bukan kaleng-kaleng ya. Terbukti pilihan dari Ibu Megawati juga mendapatkan hati yang terbaik bagi masyarakat di Jateng. Nah, apakah kira-kira ya pilihan dari Ibu Megawati seperti di Jawa Timur dan bahkan di Jakarta akan mendapatkan tempat yang baik bagi masyarakat Jakarta? Ya, semua bisa saja terjadi. Karena baru-baru ini bahkan elektabilitas dari Andika dan Hendy melesat capai 64%. Bayangkan, sangat keren sekali loh ini ya. Sungguh di luar dugaan. Padahal juga dari Ahmad Lutfi bahkan didukung oleh 9 parpol. Bayangkan 9 parpol dan PDIP sangat sedikit sekali ya dukungan dari parpol. Tetapi juga elektabilitasnya sungguh keren sekali dari waktu ke waktu 64%. Padahal juga belum berkampanye. Bayangkan kalau sudah berkampanye, bisa saja elektabilitas dari kedua tokoh ini, Andika dan Hendy, bisa saja merangkak naik. Di sini dikomentari oleh Anak Ogi, warga Jateng sudah cerdas sabo. Komandan Pacul dan Pak Ganjar belum turun, sudah mendapatkan 64,8%. Rambo bukan Sambo. Survei terbaru Pilgub Jateng, Andika Hendy melesat capai elektabilitas 64,8%. Nah, saya jadi penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya? Ini sungguh di luar dugaan loh, masih belum kampanye, bahkan juga belum terjun ke masyarakat langsung, tetapi elektabilitasnya sudah merangkak naik. Ini sangat mengejutkan sekali. Survei terkait Pilgub Jawa Tengah 2024 dilakukan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) pada 27 Agustus sampai dengan 3 September. Survei dilakukan dengan metode tatap muka simple random sampling dengan margin of error 2,95% serta tingkat kepercayaan 95%. Responden survei sebanyak 1.100 warga Jawa Tengah dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. Hasilnya, pasangan calon gubernur wakil guru Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menduduki peringkat teratas dengan elektabilitas 53,7% secara top of mind. Dalam simulasi pertanyaan spontan terhadap 1.100 responden. Adapun pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tax Yassin dipilih sebanyak 30,9% secara top of mind. 15,4% responden sisanya tidak menjawab. Wah, bahkan juga tidak menjawab ya. Bayangkan kalau misalkan menjatuhkan pilihan kepada Andika Perkasa. Menurut saya juga bisa menambah ya kekuatan elektabilitas pada besok ketika pencoblosan. Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis mengungkapkan, untuk simulasi tertutup dengan menggunakan kuesioner dengan nama dan gambar paslon disodorkan kepada 1.100 responden, tingkat elektabilitas Andika Perkasa, Hendrar Prihadi makin meningkat di angka 64,8%. Sementara itu tingkat elektabilitas Ahmad Lutfi, Tax Yassin, Maimun pada simulasi tertutup berada pada 31,4% dan yang tidak memilih sebanyak 3,8%. Ya, sangat keren sekali. Dari hasil survei, Togu Lubis juga memaparkan bahwa sebanyak 74,3% pemilih telah menentukan pilihannya. Sangat keren sekali ya, sangat di luar dugaan. Tiba-tiba elektabilitas dari Pak Andika Perkasa naiknya sungguh luar biasa, 64,8%. Bayangkan besok ya ketika berkampanye, walaupun didukung oleh Gibran Rakabuming Raka, walaupun pada saat di KPU pada waktu lalu dihantarkan langsung yaitu oleh wakil presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga tetap tidak mengerek elektabilitas dari kedua calon tersebut. Tetapi hasil dari elektabilitas terbaru mengungkapkan Andika Perkasa dan Hendy di sini elektabilitasnya naik signifikan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Bulan, wow, warga Jateng kelihatannya akan total mendukung. Jateng menyala, fallback dulu lah bang. Ini kian sih Jateng kandang banteng Perkasa. Dari Kang Kinjeng, tetap waspada, bansos belum diguyur. Dari Pak RW, semakin meyakinkan Andika Hendy pasti juara, semoga menang. Jangan tergiur dengan hasil survei. Hati-hati sama siluman bansos.
bansos. Silap, cukup sekali 2 kali doyan. Wah, bakal lebih besar nih hutangan negara ke Cina buat jor-joran bansos. Optimis menang, Rambo mantap. Ya seperti itulah, jadi sangat mengejutkan sekali. Apalagi kalau kita lihat ya, pada Pilkada Jakarta, memang sih dari hasil survei itu tidaknya Pramono Anung dan Rano Karno itu dari lembaga survei bahkan juga tidak nampak ya, dan bahkan juga tidak nampak di hasil survei. Tetapi juga Ibu Megawati tetap memilih yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal juga ada kandidat-kandidat lain yang hasil elektabilitasnya cukup mentereng seperti nama Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan, tetapi juga tidak dipilih pada Pilkada Jakarta, tapi malah memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi ya kalau kita lihat ya akhir-akhir ini dari Ridwan Kamil seolah-olah panik, bahkan pada waktu lalu mengatakan kalau misalnya Ridwan Kamil menang di DKI Jakarta, itu bahkan Pak Prabowo bisa tenang. Menurut saya itu adalah tanda-tanda kepanikan melawan Dharma Kun dan juga Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta. Memang sungguh mengejutkan sekali di mana putusan MK merubah peta politik di Pilkada Jakarta. Karena putusan MK setidaknya yang dulu banyak kotak kosong, saat ini yaitu PDIP bisa mencalonkan figur-figur atau kader-kader pilihannya untuk maju ke kontestasi pilkada. Sangat mengejutkan sekali dan kemungkinan di luar dugaan. Padahal skenarionya di DKI Jakarta itu akan berhadapan dengan kotak kosong, yaitu Ridwan Kamil akan berhadapan dengan kotak kosong, tetapi dengan putusan MK sungguh di luar dugaan. Ya semoga sajalah besok mendapatkan tempat ya, seperti Pak Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan tempat, yaitu dipilih oleh masyarakat Jakarta, dan kemungkinan Tri Risma hari ini juga bisa dipilih oleh warga Jatim. Apalagi juga sampai saat ini pun Bu Risma tetap pada pendiriannya, tetap pada komitmennya, yaitu apa? Yaitu ketika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur, Bu Risma juga langsung mundur ya, langsung mundur dari jabatan menteri. Menurut saya sangat keren sekali, langsung mundur. Itu adalah komitmen yang bagus lah ketika calonkan sebagai calon gubernur Jawa Timur. Seperti halnya Pramono Anung, Pak Pramono Anung juga pada bulan ini akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Presiden Joko Widodo. Ya, menurut saya sangat keren sekali lah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, walaupun juga didukung 9 partai, di sini dari hasil elektabilitasnya juga tidak terkerek naik, dan bahkan juga didampingi Gibran pada saat mendaftar di KPU. Tetapi juga tidak mendongkrak elektabilitas dari kedua tokoh ini, tetapi malah disalip oleh Andika dan juga pasangannya. Menurut saya juga peran Bambang Pacul juga sangat mentereng ya di Jawa Tengah dan juga Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo pada waktu lalu juga menjadi calon presiden dan saat ini juga menjadi ketua DPP PDIP. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.